Halo, selamat pagi guys. Kita bertemu lagi di channel Joel 77. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang berkembang dengan YouTube bagi para YouTuber pemula seperti saya. Sebelum kita melakukan aktivitas untuk YouTube, marilah kita belajar untuk bagaimana ya YouTube itu bisa dimonetisasi atau nggak bisa dimonetisasi, karena ada perkembangan YouTube ya. Sebagai partner YouTube, kita itu memenuhi syarat apa enggak untuk menghasilkan uang dari video, mendapatkan dukungan kreator dan lain-lain. Agar dapat mengikuti program partner YouTube, channel Anda itu harus mendapat tontonan 4.000 jam dan 1.000 subscribe. Itu dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Suatu misal kita daftarnya bulan Juli, nanti kita dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4.000 jam tayang dan ada 1.000 subscribe, baru kita bisa dimonetisasi oleh YouTube ya. Terus kebijakan monetisasi itu apa ya? Kebijakannya itu yang bisa untuk kita mendapatkan monetisasi dari YouTube, kita wajib mematuhi kebijakan monetasi YouTube. Kebijakan tersebut itu mencakup apa saja sih kebijakannya YouTube itu? Yang pertama, pedoman komunitas, terus persyaratan layanan, terus hak cipta. Kalau hak ciptanya itu sudah punyanya orang, kayak suatu misal kita ngopi lagunya orang, nah itu kita tidak dapat monetisasi dari YouTube karena itu lagunya orang. Kita harus buat kreasi sendiri, kreator sendiri yang menyuguhkan tontonan kepada pemirsa agar kita mendapat jam tayang yang lebih dan bisa dimonetisasi oleh YouTube. Kebijakan ini berlaku bagi siapapun yang berpartisipasi dalam atau ingin mendaftar ke program partner YouTube ya. Pelajari lebih lanjut alasan memperlakukan kebijakan monetisasi channel ya. Jika Anda ingin memonetisasi video dengan iklan, video tersebut juga wajib mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Kalau video kita belum cocok ya kita juga tidak bisa. Berikut ringkasan masing-masing kebijakan utama. Pastikan kita itu mengerti setiap kebijakan dan cermat, karena kebijakan tersebut digunakan untuk memastikan kelayakan suatu channel untuk melakukan monetisasi ya. Secara rutin memastikan apakah channel kita itu mematuhi kebijakan tersebut atau tidak ya. Hal-hal yang diperiksa saat meninjau channel Anda itu meliputi apa saja? Memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau kemungkinan akan berfokus ya. Peninjaunya itu berfokus kepada konten Anda. Itu pertama yang ditinjau itu apa? Tema utama, temanya apa ya. Video yang paling sering ditonton, terus video terbaru, terus metadata video termasuk judul, thumbnail dan deskripsi ya. Konten di atas hanyalah suatu contoh konten yang dinilai oleh para peninjau dari tim YouTube. Perlu diingat bahwa peninjau
dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain dalam channel Anda demi memastikan kepatuhannya secara menyeluruh ya terhadap kebijakan-kebijakan dari YouTube. Makanya kita juga sebagai YouTuber pemula sama seperti saya, kita juga harus belajar untuk apa? Oh, ini bisa dimonetisasi apa enggak? Nanti kalau kita enggak teliti, kita sudah banyak yang nonton, jamnya sudah banyak durasinya, ternyata itu sudah dihak cipta orang. Nah, nanti kita percuma nunggu berlama-lama dan sudah ditonton oleh orang berjam-jam, tetapi kita tidak dapat memonetisasi ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi untuk oh ini YouTube ini bisa dimonetisasi apa enggak ya. Itu adalah bagi YouTuber pemula seperti saya. Mari kita sama-sama belajar agar kita membangun konten kita itu tidak percuma. Sudah berlama-lama tetapi tidak dimonetisasi, kan kita merasa rugi kan. Semuanya kan kepingin mendapat untung ya. Mari kita belajar dari pengalaman ya. Jadi kita harus belajar agar kita mengerti, agar kita tidak rugi dengan kita menunggu sudah berlama-lama terus tidak dapat dimonetisasi ya. Dan juga ada pematuhan lagi, pedoman terhadap komunitas YouTube ya. Pedoman ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi komunitas yang baik bagi para penonton, kreator, dan pengiklan. Konten yang melanggar pedoman komunitas juga nanti kita tidak dapat uang. Terus YouTube tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi dan akan dihapus dari YouTube kalau kita melakukan hal-hal yang curang ya. Makanya jangan melakukan hal-hal yang curang. YouTube tahu semuanya itu. Siapapun yang mengakses YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas. Kreator yang melakukan monetisasi harus memahami bahwa pedoman tidak hanya berlaku untuk masing-masing video, tetapi juga channel Anda secara keseluruhan. Jadi video-video Anda yang sudah ditontonkan itu juga dicek, dikontrol sama tim YouTuber ya. Jadi pedoman komunitas yang paling relevan untuk channel yang sudah bisa atau ingin melakukan monetisasi itu harus tidak ada spam atau praktek penipuan dan scam. Konten ketelanjangan dan seksual itu tidak boleh ya. Terus keselamatan anak, konten merugikan atau berbahaya, ujaran kebencian, pelecehan dan cyberbullying ya. Perlu diingat bahwa setiap konten yang Anda posting harus mematuhi semua pedoman komunitas ya. Pedoman komunitas itu apa? Saat menggunakan YouTube, Anda bergabung dengan komunitas orang dari seluruh dunia, bukan Indonesia saja ya. Pedoman ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi platform yang asik dan menyenangkan bagi semua orang. Jika melihat konten yang menurut Anda melanggar pedoman, gunakan fitur pelaporan untuk mengirimkannya agar ditinjau oleh staf YouTube ya. Jadi jika video Anda terus dipublikasikan sama orang lain, terus Anda akan rugi. Anda bisa melaporkan ke staf YouTube ya. Praktek terbaik bagi kreator, prakteknya apa aja? Beberapa aturan umum yang membantu Anda memahami kebijakan itu menghindari masalah itu apa? Kita juga harus memperhatikan pentingnya konteks, pengaruh kreator di YouTube, praktek terbaik untuk konten yang menampilkan anak ya. Spam dan praktek penipuan. Apa itu? Komunitas YouTube
yang dibangun berdasarkan kepercayaan, konten yang ditujukan untuk melakukan scam atau spam, menyesatkan atau menipu pengguna lain tidak diizinkan oleh YouTube. Jadi jika Anda mau, wah ini saya mau buat hadiah satu mobil giveaway, tetapi nggak ada apa-apanya, lah itu juga ditinjau sama tim YouTube ya. Itu sama saja spam, praktek penipuan dan scam ya. Peniruan identitas itu juga nggak boleh. Katakanlah, oh sekarang Mbak Im Wong ini sudah tenar, saya tak pasang fotonya Mbak Im Wong terus saya masukkan konten-kontennya, itu juga tidak boleh. Peniruan identitas. Link di konten Anda, nah linknya juga palsu atau interaksi palsu ya, itu scam itu ya. Dan kebijakan lainnya ya. Konten sensitif kita berharap dapat melindungi penonton juga, kreator, dan terutama anak di bawah umur. Itulah sebabnya kita harus memiliki, di YouTube ada aturan terkait dengan keselamatan anak. Konten yang berisi seks dan ketelanjangan, dan konten mengenai aksi menyakiti diri sendiri, nah, itu tidak diperbolehkan oleh tim YouTube. Jadi kita upload video juga jangan gampang, wis upload ini, copy ini, upload ini, itu kita juga tidak termonetisasi ya. Dan apa itu thumbnail kostum itu juga kita perhatikan. Thumbnail itu gambar yang di awal itu loh. Keselamatan anak, nah, aksi menyakiti diri sendiri itu tidak diperkenankan oleh YouTube ya. Terus konten kekerasan atau berbahaya itu juga tidak diperkenankan. Ujaran kebencian, perilaku predator, kekerasan vulgar, serangan berbahaya, dan konten yang mendorong tindakan beresiko atau berbahaya tidak diizinkan oleh YouTube. Konten berisiko atau berbahaya, konten kekerasan atau vulgar, organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, ujaran kebencian, ras, itu juga tidak boleh. Pelecehan dan cyberbullying ya. Barang yang diatur undang-undang ya, tentu dapat dijual di YouTube. Cari tahu barang apa saja yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dijual di YouTube ya. Barang yang diatur undang-undang ya. Konten yang ditujukan untuk menjual barang dan jasa tertentu yang diatur peredarannya tidak diizinkan YouTube. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan, Anda bisa melaporkan ya. Petunjuk cara melaporkan pelanggaran pedoman komunitas. Jika menemukan beberapa video ada komentar yang ingin dilaporkan, Anda dapat melaporkan ke channel tersebut ya. Arti kebijakan ini bagi Anda, jika Anda memposting konten, jangan memposting konten di YouTube jika bertujuan menjual langsung atau memberikan link atau memfasilitasi akses ke barang dan jasa yang diatur peredarannya yang tercantum di bawah, melakukan penjualan item atau memfasilitasi penggunaan jasa ya, seperti dengan memposting link, email, nomor telepon, atau sarana lain untuk menghubungi penjual secara langsung tidak diizinkan. Contohnya alkohol, sandi rekening bank, kartu kredit curian, atau informasi keuangan lainnya, dokumen atau uang palsu, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya yang terkontrol, terus bahan peledak, organ tubuh, spesies langka atau bagian tubuh dari spesies langka, senjata api dan aksesoris senjata api tertentu, nikotin termasuk produk penggunaan vape, situs penjudian online yang belum ditinjau oleh Google atau YouTube, obat-obatan tanpa resep, juga layanan seks, itu tidak diperbolehkan ya. Kebijakan-kebijakan
Ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diketahui bahwa ini semua bukanlah daftar yang lengkap. Ya, jadi kita harus menentukan konten kita yang bagus dan penonton bisa menikmati dan suka kepada tontonan kita. Ya, cukup sekian. Semoga para tim YouTuber yang baru-baru ini mendapat pengertian sedikit dari saya. Nanti lain kali kami berikan arahan-arahan yang lebih lagi. Semoga kita maju semangat. Kita semangat semuanya ya, para YouTuber. Kita juga saling mendukung satu sama lain agar sama-sama kita berkembang. Selamat pagi, Tuhan berkati.